Jadi sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong seseorang itu karena keimanannya. Dalam segala hal. Menolong dalam rumah tangganya supaya bahagia, menolong dalam pekerjaannya supaya sukses, menolong agar dia selamat dari mara bahaya atau ujian atau fitnah yang sedang menimpa hidupnya. Itu cuma keimanan. Dan iman ini harus dijaga, diantaranya adalah komunitas dalam poin ini. Yaitu membiarkan diri berada di komunitas yang buruk. Teman-teman sekalian, jangan pernah kita terjerumus sebagaimana terjerumusnya banyak orang yang tadinya sudah istiqomah, sudah beriman, ya. Dari kekufuran beriman lalu murtad lagi, dari orang yang sudah kenal kajian, sudah merasakan nikmatnya iman, duduk di majelis ilmu, sholat 5 waktu, tutup aurat, punya pendapatan yang halal, lalu kemudian beralih setelah hijrahnya karena futur, karena komunitas dia, akhirnya meninggalkan majelis ilmu. Hanya sekedar ya sudah mengenang, dulu saya juga pernah kajian di Blok M kok, dulu saya pernah juga begini dan begitu, saya tahu itu siapa saja di sana, tapi sekarang sudah sangat jauh. Kembali lagi kepada maksiatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua karena lingkungan, pergaulan, dan yang bisa menyelamatkan diri hanya kita sendiri. Kita kalau berteman dengan orang-orang yang baik, pasti ada efeknya. Sebagaimana kita kalau berteman dengan orang-orang buruk, pasti ada efeknya. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, apa hubungannya berada di komunitas buruk dengan dosa besar? Tentu saja sangat erat. Ya, terlebih lagi kalau sampai komunitas itu betul-betul sampai mempengaruhi diri kita, dan pasti berpengaruh. Karena Nabi SAW memastikan dalam sabda beliau yang sangat masyhur, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, lingkungannya. Baru Nabi ingatkan, falyanzur ahadukum ila may yukhalil. Kalian harus pilih baik-baik, sortir baik-baik siapa yang kalian jadikan sebagai khalil. Khalil itu adalah sahabat dekat. Orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, itu tidak boleh sama sekali. Bermula dari pasangan hidup, nggak boleh kita menikah sama orang fasik, apalagi orang kafir, beda agama, karena akan berpengaruh kepada kita. Begitu juga kalau kita berteman atau menikah dengan, berteman partner bisnis dengan orang yang jauh dari agama. Berapa banyak ikhwah datang kepada saya mengatakan, Ustaz, bagaimana ya saya bermuamalah dengan partner bisnis saya, investor saya, sementara mereka non-muslim, sementara mereka orang-orang yang jauh dari agama, sehingga entertainnya itu adalah wanita, pelacur. Akhirnya maaf ya, ini bahasa mereka memang seperti itu, atau harus di-entertain dengan memberikan khamar, minuman keras, atau narkotika, atau apa saja yang dia minta, untuk menyenangkan dia karena dia investor. Pertanyaan seperti ini tidak perlu muncul kalau seseorang peduli dengan masalah bahasan kita ini. Dia tidak akan peduli dengan berapapun keuntungan selama itu bisa merusak agama dia. Tidak masalah orang ini tidak investasi. Cari investor yang mukmin, yang baik, yang akan bisa menyalurkan dana halalnya kepada kita. Yang bisa setuju kalau kita ingin mengeluarkan zakat, ingin bersedekah, ya, ingin membantu atau menunjukkan loyalitas terhadap agama Islam, itu tidak akan sulit. Ya, karena memang mereka orang-orang yang sudah tahu agama ini. Jadi nggak boleh dibiarkan. Membiarkan diri dalam masalah ini bahaya sekali. Kisah yang paling masyhur yang Allah kekalkan dalam Al-Quran dalam masalah ini surah Al-Furqan. Di surah nomor 25 ayat 27 sampai 29 ini Allah gambarkan tentang seorang tokoh Quraisy. Pernah kita sebutkan kisah ini di majelis kita, tapi saya ulangi lagi karena sebenarnya ini menjadi maskot bahasan gitu ya, atau inti bahasan, contoh yang paling baik yang Allah kekalkan, penyesalan yang terjadi pada hari kiamat, dan ayat ini turun pada orang ini sementara dia masih hidup di Mekah. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang dulu sahabat dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih dalam keadaan kafir. Satu waktu Nabi alaihi salatu wasallam mengundang atau diundang oleh orang ini makan di rumahnya. Dia tahu Nabi ini menyatakan dirinya sebagai Nabi. Dia tahu orang-orang Quraisy membencinya, tapi dia punya persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun mengundang Nabi ke rumahnya. Nabi SAW kena ini sahabatnya, beliau tamak ingin agar orang ini masuk Islam. Maka dia mengatakan, wahai Uqbah, kata Nabi SAW, saya tidak ingin makan sampai kamu syahadat. Maka Uqbah pun akhirnya syahadat pada saat itu. Nabi SAW gembira sekali, karena ini salah satu tokoh Quraisy. Di belakang dia ada banyak orang sesuku sama dia akan masuk Islam kalau tahu dia masuk Islam. Maka tersebarlah berita kalau Uqbah masuk Islam. Salah satu partner bisnis dia dari tokoh Quraisy datang lalu berkata, wahai Uqbah, apa benar kau telah masuk ke agama Muhammad? Dia karena masih mu'allaf, dia mengatakan hatinya masih terbolak-balik.
Saya cuma ucapkan karena saya nggak enak. Muhammad mengatakan dia tidak mau makan makanan jamuan saya sampai saya masuk Islam. Maka diancamlah oleh partnernya yang kafir ini, mengatakan kalau kau tidak mau meninggalkan agama Muhammad, ya, menyatakan itu dan mengiklankannya, maka selesai, urusan bisnis kita sudah selesai. Nggak ada lagi investasi, juga persahabatan kita putus. Kecuali kalau kamu nyatakan, iklankan benar-benar di depan Ka'bah, kalau kau keluar dari agama Muhammad. Dan tidak cukup sampai situ. Kau harus meludahi mukanya Muhammad di depan orang-orang. Luar biasanya Uqbah ini melakukan itu. Karena dia takut kehilangan investasi, dia takut kehilangan modal usahanya, ya, investornya, maka dia pun mengiklankan depan Ka'bah. Seraya waktu itu Nabi SAW lagi jalan tawaf, dia mengatakan, "Hai Muhammad, kemarin kamu bertamu ke rumahku, kemudian aku menawarkan engkau makan, tapi engkau tidak ingin kecuali aku menganut agamamu, tapi aku karena tidak enak maka aku menganutnya. Sekarang aku nyatakan keluar dari agamamu, ya, supaya didengar oleh semua orang Quraisy." Lalu dia pun mendekat kepada Nabi dan dia meludahi muka Nabi SAW. Di saat orang ini masih hidup, di saat itu juga Jibril alaihissalam membawa 2 ayat dari surah Al-Furqan, ayat 27 sampai 29. Ya, bunyi ayatnya begini. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang zalim, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'aid di sini, Allah sebutkan sendiri nama dia sementara dia waktu murtad dari agama Islam. Dia nanti di hari kiamat akan menggigit kedua tangannya. Ini ibarat gambaran penyesalan. Biasa orang kalau nyesal sekali dia gigit kedua tangan atau kedua tangannya. Seraya dia akan berkata nanti hari kiamat, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Coba dulu aku tidak murtad ya. Tetap aja sudah terlanjur syahadat. Kalau aku pertahankan sampai mati, maka harusnya aku selamat ya. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku, ya, partner bisnisnya yang kafir yang mengajak dia murtad itu. Sesungguhnya dia, si orang kafir ini telah menyesatkan aku dari Al-Quran, sesudah Al-Quran itu datang kepadaku dan syaitan tidak mau menolong manusia. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas menitik beratkan tentang bahayanya komunitas buruk. Setelah masuk Islam, murtad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karena tahu memang Uqbah ini tidak mau lagi masuk dalam agama Islam, maka akhirnya Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Ini bahaya sekali. Kita tahu juga kisah yang sangat masyhur Abu Jahal yang punya julukan Abul Hakam di Mekah. Orang yang bapak bijaksana, orang yang sangat bijaksana karena dewasa, bijaksana pemimpin Mekah. Ya, kalau masih ingat kisahnya pernah dia sama Abu Sufyan sama satu lagi tokoh Quraisy, mereka diam-diam selalu mencuri kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari rumah Nabi SAW di malam hari. Ini rumah Nabi, yang satu di titik sini, yang satu titik sini, yang satu titik sini. 3 titik rumah Nabi SAW, kanan, kiri, dan bagian depan atau bagian depan rumah. Itu mereka coba mendengar ayat Al-Quran sampai pagi. Dari malam. Orang-orang Mekah sudah tidur, mereka sengaja dengar. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan satu lagi. Subhanallah, saya lupa namanya orang satu. Tapi satu tokoh Quraisy. Intinya, mereka pada saat mau bubar sebelum pagi, setelah Nabi SAW sholat malam, baca ayat-ayat tersebut, mereka ketemu. Lalu mereka heran. Kok mereka ternyata sama sepakatnya itu, penasaran dengan ayat Al-Quran, karena dalam bahasa Arab. Lalu mereka pun ingin mendengar, tapi malu, gengsi, karena mereka ini kepala-kepala suku gitu ya. Selama ini mereka perangi Nabi SAW, mencaci maki Nabi, menyebarkan isu-isu bohong, penyihir, penyamun, pendusta dan segala macam gitu. Tapi sekarang mereka mau dengar. Akhirnya sepakatlah 3 orang ini untuk tidak kembali lagi. Ternyata besok malam ketiga orang ini mengira temannya nggak akan datang. Mereka datang lagi. Subuh ketemu lagi. Janjian lagi hari kedua untuk tidak kembali. Hari ketiga ketemu orang lagi. Orang yang sama mengulangi hal yang sama. Akhirnya setelah itu Abu Sufyan bilang sama temannya yang satu ini, dia bilang, kayaknya ada sesuatu yang mengganjal, kita harus segera bicarakan. Orang yang paling dewasa di antara kita, yang paling didengar di Quraisy adalah Abu Hakam, Abu Jahal nih. Mari kita ke rumahnya. Mereka datang ke rumahnya lalu mengatakan, Abu Sufyan bilang, wahai Abu Hakam, engkau adalah pemimpin kami.
Sekarang sudah 3 hari berturut-turut terulang kita sama-sama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad tilawakan. Dan kita semua sebenarnya sepakat. Kita tidak memungkiri keindahan susunan kata-katanya, makna-maknanya, perintah-perintahnya. Nggak ada sesuatu yang buruk di situ. Bagaimana menurutmu? Maka Abu Jahal bilang begini, demi Allah, saya tahu karena orang Quraisy bilang demi Allah juga ya. Mereka tuh beriman sama Allah, cuma mereka syirik, menyekutukan Allah dengan patung-patung gitu. Mereka mengatakan demi Allah saya tahu agamanya Muhammad benar, saya tahu juga apa yang dibaca oleh Muhammad itu benar. Lalu kata Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman, kami semua beriman. Maka kata Abu Jahal, dari dulu sukunya Muhammad bersaing dengan sukuku. Apabila sukunya Muhammad menyiapkan pasukan untuk membela Mekah, maka sukuku juga melakukan itu. Kalau sukunya Muhammad memberikan makan dan minum jemaah haji gratis, waktu itu memang mereka berlumba-lumba ya, memberikan makan dan minum jemaah haji gratis gitu ya. Sampai sekarang juga masih ada ini, tapi sekarang persentase orang memberikan makanan gratis itu lebih kecil daripada orang yang mengambil keuntungan. Keuntungan lebih banyak sekarang. Tapi masa itu orang memberikan makan dan minum gratis. Maka sukuku juga lakukan. Tapi sekarang dari suku Muhammad keluar nabi. Dari sukuku tidak ada nabi. Kalau saya akui Muhammad sebagai nabi, sukuku pasti kalah. Maka demi Allah aku janji tidak akan beriman padanya selamanya. Semenjak itu berubah julukannya dari Abu Hakam kepada Abu Jahal. Orang yang bodoh sekali. Kalau dia beriman, beriman semua orang. Dan berapa banyak orang yang mengikuti Abu Jahal pada saat itu. Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Kemudian ada lagi siapa namanya? Al-Walid, Syaibah dan banyak tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Lahab sendiri paman Nabi. Itu semuanya nyontoin Abu Jahal. Ini karena komunitas tidak baik. Dia pikir ini orang tokoh masyarakat sekarang terkenal. Dia punya power. Kalau saya tidak dukung dia atau saya tidak ikutin dia, mungkin saya akan binasa. Saya akan kehilangan proyek. Dia terkurung dengan pemahaman dia tentang manusia yang sangat ya lemah ini. Dan dia meninggalkan sang pencipta Allah yang maha kaya. Tidak bisa. Ya. Pernah dengar kisah yang kita pernah sampaikan tentang Kaisar Romawi. Heraklius yang beriman kepada Nabi SAW waktu Nabi kirim surat. Setelah kesepakatan Hudaybiyah, itu sempat 10 tahun kan Quraisy sama Nabi SAW berjanji tidak akan saling bermerangi. Nah di saat itu karena Quraisy sudah tidak mengganggu lagi Nabi SAW dan kaum muslimin, maka Nabi SAW diberi luasa mendakwahkan Islam. Nah yang paling pertama dilakukan adalah mengirim surat ke raja-raja dunia. Salah satunya ke Kaisar Heraklius. Nah ini ada kisah unik di sini. Heraklius ini sebelum datang utusan Nabi SAW untuk mengajak dia masuk Islam, rupanya dia bertemu dengan kafilah dagang itu dipimpin oleh Abu Sufyan dari suku Arab. Karena waktu itu dia mimpi kerajaannya akan ditaklukkan oleh orang-orang yang sunat. Sunat, khitan gitu ya. Kaisar itu mimpi begitu. Lalu dia bangun tidur lalu dia suruh semua prajuritnya cari. Karena mereka pada saat itu tidak sunat. Orang-orang Nasrani. Cari siapa yang sunat. Mereka temukan yang sunat itu ada orang Yahudi. Gitu kan. Dan pada saat itu mereka juga kaget ternyata ditemukan ada orang-orang dari Arab yang sunat. Ya. Maka ditemukanlah pada saat itu kafilah dagang Quraisy, ringkas ceritanya. Dan ditemukan mereka itu dalam kondisi sunat. Maka berarti satu dari dua ini. Kalau bukan Yahudi maka orang-orang Arab ini akan meruntuhkan kerajaannya. Namun waktu ditangkap salah satu orang Yahudi. Tidak ada tanda-tanda mereka itu punya nabi. Waktu ditangkap Abu Sufyan. Maka kata Heraklius pada penerjemahnya. Sampaikan ke orang ini dia harus jujur. Kalau dia tidak jujur maka saya akan hukum mati dia. Abu Sufyan mengatakan. Lalu Abu Sufyan bilang pada saat itu masih dalam kondisi kafir. Maka tokoh-tokoh Quraisy yang lain disuruh duduk di belakang Abu Sufyan. Dan kalau Abu Sufyan benar, mereka membenarkan. Kalau Abu Sufyan bohong, mereka harus menyatakan bohong gitu. Kata Abu Sufyan, saya tahu walaupun saya berdusta, mereka tidak akan berkata itu. Karena saya pemimpin mereka. Tapi saya juga menjaga nama baik, saya tidak akan berdusta. Maka mulailah Heraklius nanya tentang Nabi SAW. Cerita yang riwayat yang cukup panjang. Saya tidak bahas itu sekarang. Tapi ringkas cerita, setelah mendengar semua ciri-ciri Nabi SAW. Di antaranya Heraklius menanyakan apakah terjadi peperangan antara kalian dengan orang yang mengaku nabi itu? Ya sebelumnya dia tanya gini, apakah ada
orang yang mengaku sebagai nabi di kota kalian itu punya keturunan kerajaan, dulu kakek-kakeknya meraja menguasai wilayah kalian? Kata Abu Sufyan tidak. Tapi dia memang betul-betul mendakwakan itu ya. Jadi bukan kata Heraklius, kalau seandainya ada keturunan raja, kemungkinan besar kita bisa mengatakan dia mengajak orang mengakui dirinya sebagai nabi karena dia mau merebut kembali kerajaan orang tuanya. Terus kemudian Heraklius mengatakan, apakah terjadi peperangan? Bagaimana orang yang beriman padanya? Dia bilang orang yang beriman adalah orang-orang yang miskin. Dan yang tidak beriman adalah orang-orang kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat. Maka kata Heraklius, begitu juga para nabi-nabi. Apakah terjadi perang antara kalian dengan mereka, kan dengan orang itu? Maka kata Abu Sufyan, iya. Sekali dia menang, maksudnya di Badr, sekali kami menang, maksudnya di Uhud gitu ya. Maka kata Heraklius, begitu juga para nabi-nabi. Mereka menang dan mereka juga kalah dalam peperangan dengan hikmah Allah SWT. Maka kata Heraklius, kalau seandainya betul yang kamu ucapkan itu, maka demi Allah dia akan menguasai apa yang ada di antara dua kakiku ini. Maksudnya kerajaanku ini akan dikuasai oleh orang tersebut. Maka Abu Sufyan heran. Sampai dia mengatakan, sungguh perkaranya Muhammad sudah sampai kepada raja yang berkuasa dunia pada saat itu. Pulanglah Abu Sufyan, waktu itu dia belum beriman tentunya. Dia beriman nanti pembebasan kota Mekah, ada kisah sendiri. Nah setelah beberapa hari Abu Sufyan pergi, datang utusan Nabi SAW mengajak Heraklius masuk Islam. Heraklius SAW masuk Islam. Dia tidak ragu, dia sudah tahu ini nabi. Suratnya datang dan sebelumnya dia sudah pastikan ciri-cirinya. Maka pada saat itu dia masuk Islam, dia syahadat. Setelah dia syahadat, dia memanggil para pastor-pastor pendeta pada saat itu di istananya. Kebetulan dia juga seorang pendeta. Kemudian dia mengatakan, bukankah kalian sedang menunggu nabi terakhir? Bukankah kalian temukan dalam Injil begini dan begitu? Dan bukankah ciri-ciri orang itu sebenarnya ini waktu keluarnya sekarang? Semua yang dia katakan, kata pendeta-pendeta, iya benar. Nah, ini sudah datang kepada saya berita, disebutkanlah orang-orang Muhammad SAW. Terus dia sudah pastikan kepada Abu Sufyan, maksudnya orang-orang Quraisy yang memusuhinya. Terus juga dipastikan ada utusan suratnya datang. Maka harusnya kita beriman padanya. Tapi rupanya pendeta di situ semuanya tidak ada yang mau beriman. Tidak meyakini itu karena mereka terpengaruh dengan pendapat orang-orang Yahudi, maunya Nabi terakhir bukan turunan Arab tapi turunan Israel atau Nabi Yakub. Ringkas cerita, mereka pun para pendeta ini mengatakan kalau kau beriman padanya kami akan memberontak. Karena takut kehilangan kerajaannya, ini komunitas buruknya adalah para pendeta-pendeta tersebut ya. Karena takut itu maka dia murtad. Sebelum utusan Nabi SAW pulang, Heraklius menemui mengatakan, sampaikan salamku kepada Rasulullah, kalau saya ada di dekatnya, maka saya akan mencuci kedua kakinya. Karena memuliakannya gitu ya. Maka utusan Nabi SAW pikir, wah ini muslim sejati. Mungkin mirip sama Najasyi. Hanya karena takut kerajaannya direbut, maka dia sembunyikan Islamnya. Begitu disampaikan kepada Nabi SAW di Madinah, kata Nabi SAW, dia telah berdusta. Dia meninggalkan kebenaran setelah datang padanya hanya karena takut kerajaannya hilang. Nah ini semua pengaruh daripada komunitas, gitu kan? Pengaruh dari komunitas. Berapa banyak orang kisah salafus saleh dulu mereka soleh, baik, terpengaruh hanya karena komunitas yang memperkenalkan dengan seorang wanita, seringnya nonton wanita, tarian, seringnya bergaul dengan orang-orang yang setiap hari bicarain tentang wanita. Berapa banyak orang yang tidak sentuh khamar, sudah taubat, tapi tersentuh khamar karena melihat orang minum di depannya, dia lihat dan dia mengingat setan menghiasi tentang nikmatnya meneguk khamar tersebut, walaupun sebenarnya tidak ada kenikmatannya. Beda sekali dengan madu, dengan sirup dan segala macam itu dari sisi rasa. Tapi terpengaruh dan sekian banyak orang-orang yang terpengaruh karena komunitas buruk ini. Mungkin yang paling sedikit efeknya, yang paling kecil adalah minimal orang itu futur. Futur ini maksudnya renggang lagi imannya setelah dia sampai pada level tertentu. Teman-teman, ada satu poin penting difahami masalah keimanan. Kalau kita gambarkan iman itu angka 1 sampai angka 10. Kalau kita sudah pernah sampai pada level angka 6 misalnya. Dan di saat kita sampai pada level 6 itu kita mendengarkan ceramah seorang ustadz kah, seorang tokoh agama, seorang syekh. Misal bicara tentang surga dan neraka contohnya. Dan kita tersentuh banget pada saat itu lalu kita mulai mau sadar, kita taubat, kita hijrah misalnya. Nah ini harus dijaga dan usahakan kalau perlu kita meningkat lagi ke level ke 7 dari angka 6 misalnya. Kalau perlu ke 8, kalau perlu ke 9 dengan cara terus istiqomah, konsisten. Kita pernah jelaskan konsisten dengan menghadiri majelis ilmu, dengan praktekin ilmu caranya dipaksakan,
bersama dengan komunitas dan berdoa sama Allah SWT. Tapi kalau kita membuka peluang, aduh saya nggak enak sama teman-teman saya itu, mereka reunian, saya kalau nggak hadir nanti mereka bilang apa gitu ya. Akhirnya kumpul lah sama-sama orang yang jauh dari agama, fasik, minum-minuman, bicara masalah ini, mereka selingkuh rumah tangganya. Lalu mereka bergabung, mencampur baukan antara amal saleh sama amal buruk. Di sini setan akan tunggangi celah ini untuk merusak dia. Akhirnya dia bisa rusak nih, futur namanya. Turunlah dia dari angka 6 misalnya, karena masih ada komunitas buruknya, ke angka 5 atau 4 misalnya. Ya jadi masalah ini minimalnya ya, minimal efek buruknya. Kalau dia kemudian mau kembali lagi, supaya imannya kembali seperti awal, tadinya sudah on time sholat, tapi kena terbuka pintu maksiat, sudah mulai luput sholat berjamaah di masjid. Minimal dari 5 waktu sholat mungkin subuh luput, atau ada asar yang luput, sudah mulai kurang dari sebelumnya. Lama-lama nanti sudah sholat di rumah semuanya. Mungkin lama-lama nanti sudah tidak khusyuk baca Quran, dan seterusnya sampai nanti hilang peluang untuk berbuat ibadah. Nah kalau turun dia dari level 6 ke level 5, 4, 3 misalnya, dia biarkan terus jauh dari agama, dan syaitan akan terus semangat untuk menjatuhkan keimanan, untuk mengurangi iman tersebut. Untuk kembali ke level 6, nggak cukup pendongkraknya ceramah yang pertama didengar. Ya, kalau teman-teman sini ada yang hadir pernah futur, kemudian coba terapkan ini apa yang saya terapkan, yang saya sampaikan dalam kehidupan antum. Misalnya kita kembali mendengarkan ceramah ustadz yang pernah menyentuh kita supaya kita sampai ke level 6. Kalau kita dengarkan lagi, nggak bisa naik ke level 6. Kita pasti hanya naik sedikit, mungkin dari 3 ke 4 saja. Kita butuh pendongkrak yang lebih kuat untuk kita sampai ke level 6. Misalnya kalau dulu kita dengarkan satu ceramah, sekarang mungkin harus 5-6 ceramah. Baru kita bisa kembali. Jadi nggak mudah gitu kan. Surga itu teman-teman, dan semua fasilitas yang Allah berikan hanya didapat bagi orang yang makin terus bersih imannya. Kapan kita nodahi, baru berkurang fasilitas itu. Makanya kita harus selalu jaga kebersihannya. Luar biasa itu, pekahnya kita harus menjaga. Sampai hal-hal yang kecil pun, sebagian salaf itu, saking luar biasanya, saya pernah bahasin di khutbah Jumat, judulnya muhasabah. Mereka dalam muhasabah itu setiap hari, seperti Rabi ibn Huthaim rahimahullah, gali liang lahat di belakang rumahnya, setiap hari masuk di situ. Lalu dia berbaca firman Allah SWT, wahai Rabi, jangan sampai kau menyesal, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 tentang penyesalan orang kafir, ya. Yang mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, semoga saja aku bisa beramal saleh. Kata dia, hai Rabi, beramallah sebelum kau menyesal seperti itu, untuk menjaga supaya istiqomah gitu ya, supaya istiqomah. Nah ini penting sekali, karena bahaya kalau kita membiarkan kita lost. Bahkan ada orang dari angka 6, 7 itu bisa sampai jadi 1, bahkan bisa jadi 0, bisa murtad dari agama. Saya tahu ada ikhwah sudah ikut pengajian untuk kami masih di Makassar, itu sampai murtad dari agama Islam. Ya, padahal sudah ikut kajian. Ya. Kenapa? Karena dia membiarkan terus digerus imannya oleh syaitan. Hanya karena dia berkenalan dengan satu lawan jenis, akhirnya dia mulai terpengaruh dengan lawan jenis tersebut, pelan-pelan kendor. Mulai tahapannya itu mulai dia tidak ikut kajian. Yang tadinya rutin misalnya 1 minggu bisa juga 3-4 kali sudah tinggal sekali. Habis itu mulai ya sudahlah dengar di rumah. Syaitan begitu, dia nggak langsung drop in secara langsung. Kemudian mulailah sudah selesai kajiannya, sudah mulai ke komunitasnya, sudah mulai ya, kendor, mulai pindah ke ibadahnya, sholatnya. Sudah mulai dari 5 waktu sholat biasa di masjid on time, sudah mulai telat. Itu dulu, telat-telat masbuk 1 rakaat, dapat rakaat terakhir. Lama-lama sudah terbiasa, mulai kendor. Ada dari waktu sholat itu 3 sholat, 2 sholat, tidak sholat berjamaah di masjid. Di rumah saja, di kantor saja, misal. Terus begitu turun sampai semua ibadahnya kendor. Dan kalau sudah lemah sekali imannya, di saat itu luar biasa. Udah selesai. Ya, udah nggak ada lagi, kita tidak punya pertahanan yang kuat lagi. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu pada saat mengirim pasukannya, selalu ini nasihatnya. Ingatlah, musuh kalian jauh lebih kuat secara kuantitas dan kualitas. Jumlah mereka lebih banyak. Kualitas persenjataannya, strategi perangnya jauh lebih hebat. Siapa yang tidak kenal bangsa Romawi di masa itu? Bangsa Persia. Prajurit-prajuritnya dilatih khusus. Ya. Tapi kenapa muslimin bisa menembus wilayah-wilayah mereka? Kebanyakan orang-orang Badui. Bahkan tidak ada keterampilan khusus, kadang-kadang bergabung dengan pasukan, dilatih sebentar sudah bisa mengalahkan. Karena yang mengalahkan bukan strategi perangnya, bukan murni itu, bukan murni keterampilan perangnya. Maka Umar mengatakan, lebih mereka bermaksiat kepada Allah. Sementara kalian lebih sedikit secara kuantitas, lebih juga sederhana dari sisi kualitas perang. Tapi kalian punya keimanan.
Yang ini yang bisa membuat kalian menang mengalahkan mereka. Mereka akan kalah sekuat apapun, secanggih apapun pasukan mereka pasti akan kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah jihad, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Sesungguhnya kalian tidak pernah membunuh musuh-musuh kalian, tapi Allah lah yang membunuh musuh-musuh kalian. Dan juga pada saat engkau melempar, waktu itu kan melempar panah, tombak, itu bukan kalian melemparnya, tapi Allah yang melemparnya. Kalau Allah mau, sasaran senjata itu akan kena ke musuh dan bisa mengalahkan mereka. Itu banyak sekali dalam kisah-kisah di medan jihad masalah ini ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menolong seseorang itu karena keimanannya dalam segala hal. Menolong dalam rumah tangganya supaya bahagia, menolong dalam pekerjaannya supaya sukses, menolong agar dia selamat dari mara bahaya atau ujian atau fitnah yang sedang menimpa hidupnya. Itu cuma keimanan. Dan iman ini harus dijaga, diantaranya adalah komunitas yang baik. Ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Dan kita tidak boleh sampai menyesal ya di akhirat nanti. Kemudian teman-teman sekalian, ada perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah yang menarik untuk kita jadikan sebagai pegangan, dinukil dari Mukhtasar Minhajul Qasidin di jilid 2 halaman 36 tentang bagaimana memilih teman yang baik itu. Beliau menyebutkan, wa fi jumlah fayambagi an yakuna fi man tu'thir suhbatuhu khamsu khisal. Ya. Secara umum hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabatmu memiliki minimal 5 sifat dasar. An yakuna aqilan. Yang pertama harus orang berakal. Ciri orang berakal itu tidak sembrono ngomong. Kalau sudah ada orang yang temanin, tidak ada titik koma kalau ngomong aja terus. Kita bahas, apapun ada bahasan, semuanya seakan-akan dia kuasai. Ini gak layak jadi teman, gak berakal orang. Tapi kalau orang itu bicara hanya kalau dibutuhkan, bicara kalau dia punya ilmunya, dia gak punya ilmunya dia diam, itu berakal namanya. Ya. Ada orang yang kita temanin semua seakan-akan dia kuasain. Bahkan ada orang mencampur baulkan, kita bicara masalah ilmu agama dia ada. Bicara masalah maksiat, ada orang cerita tentang diskotik, dia ikut juga cerita. Ini ajaib sekali gitu kan. Itu berarti bukan orang yang berakal. Ini ciri yang pertama. Kemudian husnul khuluq. Ya. Kemudian orang yang memiliki akhlak yang baik. Tutur katanya santun, ya, ramah, dermawan, ya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ghairu fasiq. Dan juga bukan ahli maksiat. Fasik itu ahli maksiat. Tidak ada celah dalam hidupnya, baik tatapan matanya, yang didengar oleh kupingnya, yang diucapkan oleh lisannya, dijamah oleh tangannya, dilangkai oleh kakinya, berbau maksiat, tidak ada. Nah, ini biasanya memang di masjid sama di majelis ilmu. Itu pun tidak semua orang di majelis ilmu dan juga di dalam masjid itu kita temukan. Tapi ini minimal tempat yang bisa kita temukan. Tidak bisa kita temukan orang seperti ini di mall, di jalan dan segala macam gitu ya. Tapi jauh dari kefasikan. Salah satu cirinya mereka selalu jaga. Tundukin pandangan matanya, tidak mau dengar yang diharamkan, tidak pernah menjamah tangannya dengan yang haram gitu kan. Bahkan sering mengingatkan kita. Kalau ada hal-hal yang salah, jangan akhi, jangan ukhti. Itu kan haram, itu gak boleh. Nah ini teman-teman yang bagus ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala mubtadi' kata beliau. Dan jangan ahli bid'ah. Yang ngarang-ngarang ibadah, gitu. Maunya sendiri. Gak apa-apa, yang penting baik kok. Ya sudah terserah. Silakan lakukan kalau anda mau. Tapi saya tidak ikut-ikutan. Ya, saya sering ingatkan nih teman-teman. Kadang-kadang kita serba salah. Ya, kalau kita mau bahas sunnah, memang lawannya bid'ah. Oh jangan bahas bid'ah di pengajian. Nanti kita dikira aliran keras. Terus kapan mau dibahas? Ya. Kalau orang tersinggung pasti tersinggung. Kita bicara masalah zina. Ya pezina tersinggung. Bicara LGBT tersinggung. Memang begitu. Harus tersinggung gimana caranya? Gak bisa. Tapi kita membiarkan masyarakat terbengkalai. Akhirnya buat semaunya ibadah tanpa ada panduan. Gak boleh. Gak bisa. Ini perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah. Tidak boleh berteman pada orang yang menganggap remeh ajaran-ajaran Islam. Ya, sudah ada standar operasionalnya. SOP-nya sudah ada. Ada dalil, kerjakan. Ada dalil, gak usah dikerjakan. Selesai. Kan begitu. Cari aja orang yang memurnikan ibadahnya. Kan pernah sudah saya berbagi teman-teman sekalian. Kalau kita jalankan yang ada sunnahnya saja, itu sudah banyak sekali. Qobliyah subuh, sholat subuh. Udah 2 rakaat. Ada zikir habis sholat. Ini ada lagi antara keduanya, azan iqamah berdoa. Ya. Kemudian ada zikir habis sholat. Habis itu ada zikir pagi. Ada sholat duha. Istirahat sebentar bekerja. Kalaupun orang niatkan cari rezeki halal atau nuntut ilmu pahala.
Sebentar istirahat ada duhur, qobliyah duhur 4, duhurnya 4, ba'diyah duhur 4, zikir habis sholat juga ada, doa antara azan iqamah juga ada. Sebentar istirahat sudah azan asar. Kan kadang-kadang kita nggak sadar, sudah azan asar nih, sebentar sekali waktunya. Ada qobliyah asar 4, ada doa antara azan iqamah, ada sholat qobliyah, ada sholat asar 4 rakaat, ada zikir habis sholat, ada zikir sore. Sebentar istirahat sudah maghrib. Kayak tadi kita jalan sebentar sudah maghrib, gitu kan? Ada qobliyah maghrib, ada doa antara azan iqamah, ada maghrib kayak kita. Sekarang maghrib isya sebentar lagi azan, kita isi sebentar dengan kajian 40-50 menit sudah azan. Kadang-kadang mungkin kita cuma duduk ngobrol sama teman, makan sebentar, udah azan isya lagi. Ada qobliyah isya, ada doa antara azan iqamah, ada sholat isya 4 rakaat, ada ba'diyah isya, ada zikir habis sholat. Kita makan malam, ngobrol sama keluarga, atau kita kalau pulang memberikan hak keluarga, istirahat malam, ada tahajud lagi. Ini baru bicara yang berhubungan dengan sholat. Belum silaturahim keluarga, belum jenguk orang sakit, belum membantu anak yatim, belum bakti sama orang tua, belum silaturahim keluarga. Terlalu banyak yang ada perintahnya. Udah ikutin aja itu. Udah pasti ada pahalanya kan. Daripada kita mengatakan, enggak apa-apa yang penting baik. Saya sering sampaikan contoh itu. Kalau meja ini kita bagi 2, ini ibadah yang jelas ada dalilnya, ini ibadah yang belum jelas ada dalilnya. Tidak usah kita katakan ini salah, anggaplah mereka anggap itu benar. Ya sudah yang penting baik menurut saya, oke? Kalau ini kita kerjakan, karena ada dalilnya, pasti diterima nggak? Pasti diterima. Kita tidak bicara sekarang keikhlasan, anggap dia sudah ikhlas. Yang penting ada perintahnya, dia kerjakan. Kalau ini masih kemungkinan tidak diterima, ada kemungkinan itu minimal. Apalagi kalau dasarnya itu salah. Kan begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, wala haris ala dunya. Dan juga bukan orang yang sibuk mengejar dunia. Ada orang berteman sama kita karena urusan dunia saja. Karena urusan dunia. Gitu. Ada orang berteman sama kita bukan karena urusan akhirat. Nah kita butuh orang-orang yang berteman sama kita akhirat. Bagaimana kita tahu Ustaz? Bahasanya selalu bahasa agama. Tidak pernah lepas untuk membahas tentang masalah akhirat dan segala macam gitu ya. Tentang masalah kematian atau mengajak kita kepada pengajian misalnya. Atau mengingatkan kita kalau berbuat hal-hal yang buruk. Semua itu perlu dijadikan pegangan. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang masalah efek orang berteman sama orang-orang buruk. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya ya. Beliau mengatakan orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berteman dengannya. Dapat mendatangkan keburukan dari segala aspek. Baik orang itu bergaul dengannya ya secara rutin atau hanya berteman sengaja, biasa saja. Bahkan terkadang kata sebagian ulama sudah selesai perkataan beliau, terkadang ada orang hanya melihat sikap dan perbuatan satu orang fasik sudah cukup berpengaruh pada dirinya. Contoh antum tidak merokok tapi lihat orang lagi ngisap rokok dengan asyiknya, tapi antum sambil itu setan sudah cukup membuat itu antum terpengaruh untuk merasakan enak ya, bisa cukup gitu. Apalagi kalau dasarnya duduk, isap asapnya, coba aja sekali bro, enggak apa-apa. Ya. Atau apalah bahasanya, ya coba. Ya. Padahal dosa itu dipelajari bukan untuk dicoba, untuk dijauhi. Karena semua ada konsekuensi hukumannya kan gitu. Nah, itu hati-hati sekali. Begitu juga kalau orang-orang baik. Kadang-kadang kita cuma melihat sikapnya, sudah cukup membuat kita sadar. Oh iya ternyata tidak boleh. Nah, gitu. Contoh gitu ya. Itu contoh-contoh saja. Dan ini efeknya sangat besar. Ibnu Hajar rahimahullah pada saat membahas tentang masalah hadis Nabi SAW ya, yang menceritakan tentang perumpamaan majlis yang baik gitu ya. Hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW, wa mathalu al-jalis as-salih was-su' kahamil al-miski wa nafikhil kir. Perumpamaan komunitas yang baik, majlis orang-orang baik dan salih atau salihah sama majlis yang buruk, ahli maksiat selalu bicarain tentang dosa-dosa aja, itu seperti ya pemilik minyak wangi dan juga pemilik atau pembawa nafikhul kir. Saya pernah digambarkan oleh guru hadis kami waktu masih kuliah di Madinah dulu. Jadi orang-orang Arab Badui itu pakai kir. Kir itu rupanya seperti kipas. Kalau kita kan biasa kalau arang itu dikipas pakai kipas. Kalau dia tuh ada seperti bulatan gitu, di ujungnya itu ada corong. Jadi kalau ditekan seperti ini dia keluar angin. Nah itu diistilahkan dengan kir oleh orang-orang Arab Badui. Jadi seperti itu, seperti orang yang tiupin angin ke arang gitu kan, bara api sehingga bisa terbakar api itu. Fahamilul misk imma an yuhdiyaka
Maka orang kata Nabi SAW yang membawa atau pemilik minyak wangi itu mungkin dia bisa memberikan kepadamu parfum itu, minyak wangi itu. Minimal kita tester atau dia memberikan kita hadiah. Wa imma an tabta'a minhu, atau kau bisa beli darinya. Ya. Beli pun kalau kita pakai beli parfum kita suka, kalau kita kasih orang semua suka kalau dikasih parfum. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kau akan dapat bau wanginya. Kita kalau masuk toko parfum, minimal kita dapat bau wanginya. Nah seperti itulah perumpamaan orang komunitas yang baik. Minimal mungkin ada efek yang kita bisa bawa pulang dari cerita mereka. Ya, dari penampilan mereka, dari tutur kata mereka dan seterusnya. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak. Sementara yang meniup bara api itu atau arang itu, bisa saja dia membakar bajumu. Wa imman tajida rihan khabitha. Atau kamu akan mendapatkan bau yang busuk. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, pada saat membahas tentang masalah isi daripada hadits ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia. Ya, misalnya kita bicaranya sama pedagang yang gagal, orang yang gagal rumah tangga, pengganggu rumah tangga orang, atau yang semisalnya, itu juga urusan-urusan seperti itu. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat, baik secara agama ataupun dunia. Kalaupun kita harus berteman dengan, misal kita lagi kuliah di kedokteran, kita lagi kuliah di bagian bidang IT, tidak semua orang situ sudah hijrah. Minimal cari yang berprestasi secara dunia, sehingga bisa membantu kita mendapatkan nilai yang baik misalnya. Ini tuh pemahaman hadis seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah juga menanggapi hadis ini. Kalau tadi Ibnu Hajar sebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari di jilid 4 halaman 324. Kalau Imam Nawawi dalam Sahih Muslimnya di jilid 4 halaman 227 beliau mengatakan, hadis ini permisalan teman yang soleh dan dengan seorang penjual minyak wangi, dan teman yang buruk dengan seorang pandai besi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan orang soleh dan orang baik yang memiliki akhlak yang mulia, sifat wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan dengan Allah. Dia hati-hati sekali, Allah perintahkan dijaga, yang dilarang dia selalu jauhi. Berilmu dan juga beradab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang buruk, ahli bid'ah, dan orang-orang yang mempunyai sikap tercela lainnya. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah pada saat menjelaskan tentang masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya sebenarnya bagaimana setiap orang di antara kita keluarkan dirinya. Itu poin pertama, pesan bagi yang masih berada di komunitas yang bisa membuat dia murtad dari agama Islam atau menjauhkan minimal dari agama Islam atau menurunkan imannya. Nah itu pesan pertamanya. Atau pesan yang keduanya adalah belum sebenarnya membuka pintu-pintu pergaulan begitu, tapi dia baru memulai untuk buka, ya. Dan komunitas ini jangan selalu dibayangkan hanya sekedar teman, ya. Bukan hanya teman, misalnya teman-teman bergaul sehari-hari jalan sama-sama, itu salah satunya. Tapi masuk dalamnya adalah grup-grup WA, ya. Kemudian follow akun-akun media yang memang penyebar fitnah, penyebar maksiat. Ya, untuk apa di follow ini? Gak usah di follow. Godaan setan datang, lawan. Ya. Follow saja imam haram, ceramah-ceramah. Memang gitu, harus kita lawan kan. Kita harus paksakan diri kita itu. Biarin akun kita itu semua penuh dengan hal yang seperti ini. Nanti akhirnya yang tampil juga yang biasa kita tonton. Setiap ada tontonan yang tidak benar, skip. Langsung kita tinggalkan. Karena pasti terlintas kadang-kadang di media kita kan. Nah hati-hati. Karena kadang-kadang ada orang tidak sadar dengan memfollow akun yang salah. Bagi dia itu tidak apa-apa. Tidak masalah kan. Toh juga tidak ada yang tahu. Enggak, jangan. Gitu kan. Kalau antum pun berbuat maksiat, terbuka pintu antum sempat tonton yang salah, terus ada terlintas dalam hati peringatan, janganlah, itu haram. Ya udah berhenti. Stop pada saat itu. Itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Orang-orang beriman itu, kalau mereka tergoda oleh syaitan, lalu mereka ingat, mereka segera meninggalkan dan tidak melanjutkan perbuatan tersebut. Udah keluar dari aplikasi itu, keluar dari komunitas itu, keluar. Karena komunitas di masa kita sekarang ini bukan hanya duduk seperti ini. Di media pun kita bisa punya komunitas, kita bisa berteman sama satu dunia di Facebook, di Instagram kan gitu. Kita bisa masuk di akunnya dia, dukungan kita ini bersama dengan orang-orang dalam itu semuanya ahli maksiat, terbuka-buka auratnya, atau ada konten-konten yang menghina dan segala macam ini. Termasuk ya kita dukungan terhadap perbuatan-perbuatan seperti ini bahaya sekali. Semua akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ingat,
Umur kita terbatas, jangan disia-siakan, sudah cukup yang lalu. Mulai dari kajian sekarang ini ke depannya kita perbaiki teman-teman sekalian. Kami hanya bisa menyampaikan seperti ini, selebihnya di tangan antum sekalian. Segera berubah sebelum menyesal. Karena penyesalan selalu ada di akhir dan tidak ada gunanya pada saat menyesal itu datang. Kita nggak bisa perbaikin lagi. Semua keputusan di tangan antum. Mau jadi baik, bisa. Mau jadi buruk, bisa. Ya, dan perlu saya garis bawahi poin penting ya. Di masa sekarang handphone kita ini teman-teman betul-betul bisa menjadi ujung pedang yang tajam dua. Satu sisi kita bisa gunakan untuk kebaikan. Di masa dulu orang kalau mau transfer uang, misalnya kita hidup di masa Nabi nih, di masa sahabat, masa tabi'in, mungkin 200 tahun yang lalu pun misalnya, di tahun 1800-an misalnya, atau 1700-an, 1500, anggaplah 500 tahun yang lalu kalau kita hidup, itu kalau kita mau sedekah, kita harus bawa itu emas kita, perak kita ke yayasan, cari yayasannya, cari orang miskin. Ada orang kadang-kadang sedekah itu mungkin tengah jalan sudah dirampok oleh orang. Susah. Dan kita pun harus bawa bongkahan-bongkahan emas, uang susah ya. Sekarang kita bisa gunakan handphone kita di atas ranjang kita, transfer uang ke yayasan, itu berapapun kita mau, dengan aman, mudah sekali. Dulu orang kalau menuntut ilmu, Imam Ahmad itu pernah pergi ke ujung Irak 1 bulan naik keledai hanya untuk dengar 1 hadis. Sekarang kita bisa dengarkan apapun kajian dan baca di handphone kita. Ini bisa jadi luar biasa nih, pelipat gandaan pahala dibandingkan orang dulu yang Allah mudahkan sekarang. Bakti sama orang tua gampang sekali. Dulu orang harus cari orang tuanya, nggak ada telepon, nggak ada handphone. Pergi jauh-jauh ke negerinya, kembali orang tua. Sekarang bisa telepon, bisa penuhi kebutuhan, bisa transfer, banyak sekali kemudahan, silaturahim keluarga, segala macam. Jadi hati-hati. Tapi bisa juga satu sisi antum menjadi kemaksiatan, pinjol misalnya, riba dari handphone, nonton yang haram dari handphone, macam-macam, nipu orang dari handphone, menyebarin fitnah adu domba dari handphone. Ini bahaya sekali. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Tunggangi media ini justru untuk kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka